Bocoran Garuda Calling. Pertama, Patrick Kluivert. Sadil Ramdhani mengaku tak dipanggil timnas Indonesia. Akhirnya oleh Romeni. Jadi starter di Oxford United, ingin fokus cetak gol dan bermain lepas. Debut impresif, Noah Adnan langsung starter di FC Cincinnati. Akankah masuk radar PSSI? Media Inggris sebut Elkan Bagot baru on fire, tapi masa peminjaman hampir habis terkendala cedera. PSSI sebut masalah naturalisasi Jairo Riedewald untuk bela timnas Indonesia lebih berat dari Maarten Paes. Hadapi timnas Indonesia, Australia. Jual tiket tambahan pada 3 Maret 2025. Bocoran Garuda Calling. Pertama, Patrick Kluivert. Sadil Ramdhani mengaku tak dipanggil timnas Indonesia. Jelang Februari 2025 berakhir, publik sepak bola Indonesia menunggu adanya Garuda Calling pertama yang akan dilakukan. Pelatih anyar timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Pada FIFA Matchday Maret 2025, timnas Indonesia akan melawan Australia 20 dan Bahrain 25. Pecinta sepak bola nasional masih menunggu siapa-siapa saja pemain yang dipanggil. Winger Sabah FC asal Indonesia, Sadil Ramdhani, mengaku belum mendapat panggilan dari timnas Indonesia saat ini. Tidak ada yang menghubungi saya dari timnas Indonesia, saat ditanya reporter. Sadil Ramdhani saat ini fokus penuh pada Sabah FC yang berada di peringkat 3 Liga Malaysia. Pemain 26 tahun tidak masalah walaupun belum mendapat panggilan timnas Indonesia lagi. Masalah timnas Indonesia, saya rasa semuanya berjalan dengan baik, kata Sadil. Banyak pemain baru dan semuanya pemain bagus. Bermain di Eropa, jadi itu contoh baik buat kita, anak bangsa Indonesia untuk seperti mereka, tambahnya. Sadil Ramdhani terakhir kali dipanggil timnas Indonesia pada Januari 2024 saat lawan Libya. Setelah itu, Sadil belum lagi mendapat Garuda Calling dari Shin Tae-yong. Kini, dengan nahoda baru Patrick Kluivert, Sadil disebut bisa saja memiliki kesempatan untuk dipanggil lagi ke timnas Indonesia. Menurut Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, seluruh pemain punya kesempatan mendapat Garuda Calling. Sumarji bahkan menyebutkan Sadil Ramdhani dan Elkan Bagot pun memiliki kesempatan. Sadil Ramdhani telah bermain dalam 13 laga di Liga Malaysia, 2024 sampai 2025. Ekspert Selalamongan itu juga telah mencetak 4 gol. Akhirnya oleh Romeni. Jadi starter di Oxford United, ingin fokus cetak gol dan bermain lepas. Pemain Oxford United sekaligus anggota timnas Indonesia, Ole Romeni, menegaskan ambisinya untuk menjadi sosok penting di tim. Kesempatan bermain sebagai starter yang baru saja ia dapatkan menjadi motivasi tambahan untuk terus tampil maksimal dan membuktikan kualitasnya di lapangan sepak bola. Sebagai pemain yang baru bergabung, Romeni menyadari bahwa tantangan besar menantinya. Namun, ia tidak ingin hanya menjadi pelengkap skuad. Baginya, tujuan utama berada di Oxford United adalah bermain secara reguler dan memberikan kontribusi nyata. Romeni mengungkapkan kebahagiaannya bisa dipercaya tampil sejak menit awal. Ia berharap bisa terus mendapatkan kesempatan yang sama di laga-laga berikutnya. Saya sangat senang menjadi starter. Saya merasa baik. Tentu saja, saya ingin bermain di setiap pertandingan. Saya datang ke sini untuk bermain dan menjadi bagian penting buat tim. Itulah satu-satunya hal yang saya pedulikan. Saya perlu mencetak gol, ujar Romeni. Oxford United sendiri masih menghadapi masalah dalam penyelesaian akhir, sebuah aspek yang menjadi perhatian khusus dari pelatih Gary Rowett. Sebagai seorang penyerang, Romeni merasa bertanggung jawab untuk menjawab tantangan ini, dengan meningkatkan ketajamannya di lini depan. Bermain di level kompetitif, seperti Liga 1, tentu membawa tekanan tersendiri. Namun, Romeni memilih untuk tidak terlalu memikirkan hal itu. Baginya, menikmati sepak bola adalah hal yang lebih penting daripada memikirkan ekspektasi dari luar. Selalu ada tekanan, dimanapun Anda bermain. Saya menikmati sepak bola, jadi saya tidak terlalu memikirkan hal-hal lainnya. Saya tidak terlalu memikirkan semua hal itu, nilai transfer, tambahnya. Dengan sikap yang tenang dan fokus pada permainannya sendiri, Romeni berusaha menunjukkan bahwa ia bisa menjadi pemain yang diandalkan. Ia memahami pentingnya menjaga keseimbangan dalam tim, baik dalam menyerang maupun saat menguasai bola. Sebagai pemain dengan gaya bermain yang mengutamakan penguasaan bola, Romeni merasa yakin bahwa ia bisa memberikan dampak positif bagi tim. Kemampuannya dalam menjaga bola dan membaca permainan menjadi senjata utama untuk membantu tim meraih hasil terbaik. Anda harus kuat, menjaga bola, dan menjadi titik keseimbangan bagi tim. Saya pikir saya bisa melakukan itu. Saya nyaman saat menguasai bola, dan suka bola di kaki saya. Jadi itu cocok untuk saya, kata Romeni.
Debut impresif, Noah Adnan langsung starter di FC Cincinnati. Akankah masuk radar PSSI? Setelah baru beberapa hari dikontrak oleh FC Cincinnati 2 di ajang MLS Next Pro, pemain berusia 23 tahun ini langsung dipercaya tampil sebagai starter. Dalam pertandingan leg pertama babak 30, dua besar CONCACAF Champions Cup melawan FC Motagua. Pertandingan tersebut berakhir dengan kemenangan 4-1 bagi FC Cincinnati, dan Adnan bermain hingga awal babak kedua sebelum digantikan. Bek tengah keturunan Indonesia ini sebelumnya meniti karier di sepak bola universitas bersama tim Universitas Stanford dari 2020 hingga 2024. Selama 4 tahun, ia mencatatkan 83 penampilan, mencetak 12 gol, dan menyumbang 4 assist. Setelah sukses menjalani trial, Adnan mendapat kontrak profesional bersama FC Cincinnati 2 yang membuka jalannya menuju tim utama. Menariknya, Noah Adnan memiliki darah Indonesia dari sang ayah yang berasal dari Jakarta dan hingga kini masih memegang paspor Indonesia, sementara ibunya berasal dari Amerika Serikat. Namun, Adnan sendiri diperkirakan hanya memiliki paspor Amerika Serikat, mengingat usianya sudah melewati 20 tahun. Kendati demikian, status kewarganegaraan Adnan tetap menarik perhatian, terutama bagi penggemar sepak bola Indonesia. Penampilan Adnan di laga debutnya menjadi sorotan, terutama bagi para pencinta sepak bola tanah air yang berharap PSSI dapat meliriknya sebagai calon pemain timnas Indonesia. Dengan postur 1,87 meter dan pengalaman bermain di level universitas, ia memiliki potensi besar untuk berkembang lebih jauh di kompetisi profesional. Apalagi, ia sudah menunjukkan kemampuannya di level internasional bersama FC Cincinnati. Selain Noah, keluarganya juga memiliki jejak di dunia olahraga. Adik kandungnya, Zain Adnan, diketahui pernah mengikuti pemusatan latihan TC Timnas Basket Indonesia pada tahun 2022. Hal ini semakin menambah daya tarik keluarga Adnan sebagai keluarga atlet berbakat yang berpotensi membela Indonesia di berbagai cabang olahraga. Kini, dengan debut yang impresif di CONCACAF Champions Cup, perjalanan karier Noah Adnan di sepak bola profesional baru saja dimulai. Jika ia terus menunjukkan performa konsisten, bukan tidak mungkin dirinya akan mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain di level tertinggi. Hal ini juga membuka kemungkinan bagi Indonesia untuk mempertimbangkan dirinya sebagai tambahan kekuatan di lini pertahanan timnas. Dengan semakin banyaknya pemain keturunan yang muncul dan berkarier di luar negeri, para penggemar sepak bola Indonesia tentu berharap ada peluang bagi mereka untuk membela Garuda. Media Inggris sebut Elkan Bagot baru on fire, tapi masa peminjaman hampir habis terkendala cedera. Bek muda timnas Indonesia, Elkan Bagot, mendapat sorotan dari media Inggris, Blackpool Gazette, atas performa solidnya bersama Blackpool FC di League One, kasta ketiga Liga Inggris. Meskipun sempat absen lama akibat cedera, Bagot kembali dengan penampilan menjanjikan dan terus mendapatkan rating positif. Bagot bergabung dengan Blackpool FC pada musim panas, lalu sebagai pemain pinjaman dari Ipswich Town. Namun, karirnya sempat terhenti karena cedera yang memaksanya bertahan selama 6 bulan pertama. Blackpool Gazette menyoroti bahwa masa peminjamannya terasa terlambat karena ia baru bisa tampil reguler di belakangan ini. Setelah bergabung dengan Blackpool dari Ipswich Town selama musim panas, Elkan Bagot menghadapi pertempuran dengan cedera selama 6 bulan pertamanya di Bloomfield Road, tulis Blackpool Gazette. Meskipun awalnya sempat menunjukkan tanda-tanda yang menjanjikan, perkembangannya terganggu oleh masalah kesehatan kaki. Terlebih lagi, media tersebut juga menyoroti adanya kendala komunikasi yang menyebabkan kesulitan beradaptasi di lini pertahanan. Beberapa pertandingan pertama, bek tengah memang memiliki beberapa tanda yang menggembirakan, meskipun tim kebobolan gol, tetapi kemajuannya terganggu oleh masalah komunikasi kaki. Lanjut laporan tersebut, setelah pulih dari cederanya, Bagot mulai mendapatkan kepercayaan dari pelatih Steve Bruce sejak akhir Januari 2025. Salah satu penampilan terbaiknya adalah saat memberikan assist dalam kemenangan 2-0 atas Lincoln City. Sayangnya, pada pertandingan terbaru melawan Crawley Town, Bagot hanya bermain selama 1 menit karena masih merasakan ketidaknyamanan di pergelangan kakinya. Gabung timnas Indonesia, Emil Audero Bakal
Jadi kiper termahal kedua di Asia, nomor 1, pesaingnya di Italia. Nama Emil Audero Mulyadi kembali menjadi perhatian publik usai diumumkan Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, sebagai salah satu calon pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia berikutnya. Nama Emil Audero tentu tidak asing di telinga penggemar sepak bola tanah air. Pasalnya, jauh sebelum program naturalisasi gencar dilakukan PSSI, pemain keturunan Mataram Indonesia ini sudah lebih dulu santer disebut-sebut layak masuk dalam skuad Garuda. Kini, pemain yang sempat berseragam raksasa Italia, Inter Milan itu setahap lebih dekat untuk bergabung ke Timnas Indonesia. Jika hal ini terrealisasi, pemain berdarah Indonesia-Italia tersebut tidak hanya mencatatkan rekor sebagai kiper pertama Indonesia di Liga Italia, namun juga mencetak sejarah baru. Emil Audero bakal mencatatkan rekor baru sebagai kiper termahal kedua di Asia jika ia resmi bergabung dengan Timnas Indonesia nantinya. Berikut ini deretan 5 kiper termahal di Asia. Seandainya Emil Audero Mulyadi resmi menjadi WNI dan membela skuad Garuda. 1. Zion Suzuki, kiper termahal di Asia. Pertama ditempati oleh sosok penjaga gawang berkebangsaan Jepang, yakni Zion Suzuki. Zion, yang saat ini berseragam Parma Calcio, memiliki nilai pasar atau market value sebesar 156,43 miliar, paling tinggi di antara penjaga gawang benua kuning yang tersebar di dunia. Second, Emil Audero. Setelah Zion, disusul Emil Audero Mulyadi, yang menjadi kiper termahal kedua di Asia, seandainya pemain keturunan Mataram tersebut rampung menjalani proses naturalisasi. Penjaga gawang milik kontestan Serie A memiliki market value atau nilai pasar sebesar 86,91 miliar. Third, Matthew Ryan. Ketiga, ada nama kiper Timnas Australia yaitu Matthew Ryan, yang saat ini berseragam klub Liga 1 Prancis, Racing Club de Lens. Melansir laman Transfermarkt terkini, Matthew Ryan memiliki harga pasar sebesar 43,45 miliar. 4. Yohei Takaoka, kiper Jepang yang merumput di Major League Soccer, MLS. Yohei Takaoka memiliki nilai pasar sebesar 34,76 miliar. Angka tertinggi ketiga untuk daftar kiper termahal di Asia. Kelima, Maarten Paes. Nama terakhir dari daftar kiper termahal di Asia ditempati sosok penjaga gawang Timnas Indonesia dan FC Dallas, Maarten Paes. Pemain naturalisasi Indonesia ini tercatat memiliki nilai pasar 31,29 miliar. Nah, itulah deretan 5 kiper termahal di Asia. Seandainya Emil Audero Mulyadi resmi merampungkan proses naturalisasi. PSSI sebut masalah naturalisasi Jairo Riedewald untuk bela Timnas Indonesia lebih berat dari Maarten Paes. Anggota Komite Eksekutif, Exco PSSI Arya Sinulinga, mengakui bahwa naturalisasi Jairo Riedewald belum bisa dilanjutkan karena masalahnya lebih berat dibandingkan Maarten Paes. Nama Jairo Riedewald langsung menjadi sorotan pecinta sepak bola tanah air. Pasalnya, nama Jairo Riedewald ini sebelumnya juga sudah disebutkan langsung oleh pelatih anyar Timnas Indonesia Patrick Kluivert. Bahkan pelatih asal Belanda tersebut terang-terangan dalam konferensi pers saat pertama kali diperkenalkan kepada publik pada 12 Januari 2025 lalu. Patrick Kluivert mengaku tengah mendekati Jairo Riedewald. Namun, tiba-tiba saat PSSI melakukan proses naturalisasi ketiga pemain yang diharapkan bisa memperkuat Timnas Indonesia, Arya mengaku bahwa prosesnya lebih berat dari Paes, meski ia tak menjelaskan permasalahan apa sebenarnya yang dihadapi PSSI. Jairo seperti kata Pak Ketum, Erick Thohir, ujar Arya Sinulinga kepada awak media. Jairo ini prosesnya lebih berat daripada Maarten Paes, lebih berat. Jadi bukan kita nggak mau, kita mau banget, tapi ada masalah di sana, ucapnya. Arya memang tak mengungkapkan masalahnya. Ia hanya memastikan bahwa masalah administrasinya lebih berat daripada Paes. Nah, Jairo ini kabarnya pernah membela Timnas Belanda senior di saat usia muda. Dalam peraturan FIFA, pemain yang sudah membela Timnas senior saat usianya belum genap 21 tahun, maka dia tidak bisa pindah federasi. Sedangkan, Jairo sudah menjalani debut senior bersama Timnas Belanda pada usia 18 tahun. Itu terjadi pada tahun 2015 saat Timnas Belanda melawan Turki dalam ajang kualifikasi Piala Eropa 2016. Secara administrasi lebih berat daripada Maarten Paes, tegasnya. Bahkan saat ditanya kembali, sebenarnya masalahnya apa? Ia hanya mengungkapkan ada kemiripan dengan Maarten Paes.
pengambilan sumpah Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James bakal digelar di Eropa. Menurut Arya, untuk berkas ini sudah disetujui oleh Kemenpora. Untuk itu, berkas bakal langsung dilanjutkan ke Kementerian Hukum. Apabila sudah selesai akan dilanjutkan ke Kementerian Sekretariat Negara buat disampaikan ke Presiden RI. Apabila nanti sudah disetujui Presiden RI, akan dilanjutkan langsung di DPR RI buat dibahas. Setelah itu, apabila disetujui dalam rapat paripurna, bakal dikembalikan ke Presiden RI untuk mendapatkan surat keputusan Presiden, Kepres. Kemudian saat Kepres keluar, akan diserahkan kepada Kemenkum untuk segera diambil proses pengambilan sumpah menjadi warga negara Indonesia, WNI. Kita sangat senang setelah proses administrasi dimasukkan ke Kemenpora. Hari ini, Kamis, 27 Maret 2025, disidangkan. Dan tadi malam, baru saja Pak Kemenpora sudah disetujui, ujar Arya kepada awak media. Nanti dia akan langsung proses ke Kemenkum, cukup juga waktunya, ucapnya. Mudah-mudahan minggu depan bisa masuk ke Pak Presiden dan dilanjutkan kepada DPR. Arya Sinulinga berharap agar semuanya bisa terkejar nantinya. Dengan harapan Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James ini bisa memperkuat timnas Indonesia lawan Australia nanti. Semoga semua bisa terkejar dan lalu mengambil sumpah agar 3 pemain ini bisa digunakan saat lawan Australia, jelasnya. Lebih lanjut, saat ditanya terkait pengambilan sumpah ketiga pemain ini, Arya mengatakan bahwa untuk pengambilan sumpah menjadi WNI, nantinya akan dilakukan di luar negeri. PSSI memastikan mereka akan menjalani sumpah di satu negara Eropa, karena diketahui saat ini mereka bermain di negara berbeda. Untuk Emil Audero diketahui saat ini memperkuat klub Palermo FC asal Italia. Sementara itu, untuk Joey Pelupesi yang bermain sebagai gelandang itu membela klub asal Belgia Lommel SK. Serta untuk Dean James diketahui saat ini membela klub asal Belanda Go Ahead Eagles. Untuk itu, Arya mengatakan bahwa pihaknya yang akan mencarikan tempat di Eropa, dengan harapan mereka bisa menjalani sumpah dengan cepat dan diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia. Karena mereka tidak bisa ke Indonesia, karena lagi bertanding, nanti saja yang lawan Australia, semua pemain yang di luar akan langsung ke sana, kata Arya. Makanya ini kita sedang cari tempat agar mereka bisa berkumpul di Eropa, ungkapnya. Saat ditanya, apakah mereka bakal dikumpulkan di London seperti saat pengambilan sumpah oleh Romani yang dilakukan di London, Inggris. Menurutnya, ini tidak mungkin, karena setiap tim bermain di tempat berbeda. Nggak mungkin, tuturnya. Karena satu di Belanda, satu di Belgia, dan satu di Italia, jadi akan cari tempat yang cocok, pungkasnya. Hadapi timnas Indonesia, Australia. Jual tiket tambahan pada 3 Maret 2025. Federasi Sepak Bola Australia, FA, membuka penjualan tiket tambahan untuk terakhir kalinya laga antara Australia melawan timnas Indonesia. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan dijamu Australia dalam laga ke-7 grup C putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Sydney Football Stadium, Kamis 20 Maret 2025. Pertandingan antara Australia melawan timnas Indonesia ini menjadi laga penting dan krusial bagi kedua tim. Pasalnya, pertandingan ini bisa menentukan siapa yang bakal menempati posisi kedua klasemen grup C. Saat ini, Australia memang menempati posisi kedua klasemen grup C dengan mengemas 7 poin. Namun, posisi mereka belum aman karena tim berjuluk Socceroos tersebut hanya beda 1 poin dari timnas Indonesia. Skuad Garuda saat ini berada tepat di bawah Australia dengan mengemas 6 poin. Oleh karena itu, siapapun yang meraih kemenangan dalam laga ini, mereka bakal bisa menempati posisi kedua klasemen grup C. Dengan berada di posisi ini, tentu saja peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026 semakin besar. Pasalnya, tim yang finish di posisi puncak dan runner-up grup C akan secara otomatis lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim yang finish di posisi ketiga dan keempat akan kembali berjuang di putaran keempat, kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk itu, jelang pertandingan seru dan menentukan ini, Federasi Australia pun kembali menjual tiket terakhir untuk laga melawan timnas Indonesia. Football Australia akan merilis tiket terakhir yang tersedia untuk pertandingan putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 ZOA Asia Socceroos melawan Indonesia di Sydney Football Stadium Sydney Kamis, 20 Maret 2025. Kick-off 20.00 AEDT. Tulis Socceroos. Sepertinya, pertandingan antara Australia melawan timnas Indonesia ini menarik perhatian banyak pihak. Pasalnya, sebelumnya penjualan tiket sudah dinyatakan habis pada 11 Februari lalu.
Oleh karena itu, FA mengeluarkan kembali tiket tambahan dan bisa mulai dibeli pada Senin, 3 Maret 2025. Sejumlah tiket yang tersisa akan mulai dijual pada pukul 10 pagi AEDT pada hari Senin, 3 Maret 2025 melalui Ticketek, tulis Socceroos. Dengan penjualan ini, apabila tiket tambahan ini nantinya terjual habis, Sydney Football Stadium bakal dipenuhi dengan supporter dari kedua tim. Atmosfer pertandingan diyakini bakal luar biasa apabila tiket untuk laga melawan timnas Indonesia ini terjual habis. Ini karena Sydney Football Stadium itu diketahui berkapasitas 42.500 orang. Untuk itu, buat yang belum mendapatkan tiket, FM memberi kesempatan terakhir buat para supporter yang ingin mendukung tim tercinta. Perilisan tiket terakhir ini akan menjadi kesempatan terakhir bagi para penggemar untuk memastikan tempat duduk mereka untuk pertandingan yang sangat dinanti-nantikan ini setelah alokasi pembukaan habis, tulis Socceroos. Setelah Football Australia melakukan tinjauan akhir terhadap tempat duduk yang tersedia, sejumlah kecil tempat duduk di semua kategori akan tersedia, dengan batas 6 tiket per transaksi. Sekedar informasi, untuk pertandingan antara Australia versus Timnas Indonesia ini bakal berlangsung pada pukul 20 waktu setempat atau sekitar pukul 16 WIB. Miliki keturunan Jawa, ada peluang naturalisasi bagi Ricky dan Riku di era kepemimpinan Patrick Kluivert. Dua pemain kembar berdarah campuran Indonesia-Jepang, Ricky dan Riku Matsuda, kembali menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Hal ini bermula dari unggahan Ricky di media sosial pada 2 April 2020, yang menampilkan foto masa kecil dirinya bersama Riku mengenakan pakaian adat Jawa. Dalam unggahan tersebut, Ricky menambahkan hashtag Indahchon Indonesia, yang memicu reaksi luas dari penggemar sepak bola tanah air. Ricky dan Riku diketahui memiliki darah Indonesia dari ayah mereka yang berasal dari Jawa. Sementara sang ibu adalah warga asli Jepang. Dalam sebuah wawancara eksklusif di kanal YouTube J-League International, pewawancara sempat menyinggung soal agama yang dianut oleh kedua pemain tersebut. Hal ini disebabkan oleh pengetahuan bahwa ayah mereka berasal dari Jawa, wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Namun, hingga saat ini, detail lebih lanjut mengenai latar belakang mereka belum diungkap secara gamblang. Ricky Matsuda memulai karir profesionalnya di Liga Jepang dengan ambisi besar. Mengutip laporan dari media Jepang Hochi.news yang dirilis pada 2020, Ricky, yang kala itu bermain untuk Ventforet Kofu, menyampaikan targetnya untuk mencetak 10 gol dan 10 assist dalam satu musim. Aku ingin mencetak gol seperti itu. Aku akan berusaha melakukan yang terbaik di musim ini. Meski semuanya mungkin tak mudah, ujarnya penuh semangat. Namun, perjalanan karier Ricky tidak sepenuhnya mulus. Saat ini, ia bermain untuk Ehime FC, sebuah klub yang berlaga di kasta ketiga Liga Jepang, J3 League. Ricky bergabung dengan klub tersebut pada 20 Januari 2022 setelah meninggalkan Cerezo Osaka. Dalam karirnya di Liga Jepang, Ricky telah mencatatkan 299 penampilan dengan koleksi 49 gol dan 31 assist. Kendati bermain di kasta ketiga, ia tetap menunjukkan dedikasi tinggi terhadap profesinya. Berbeda dengan Ricky, Riku Matsuda bermain di kasta tertinggi Liga Jepang bersama Cerezo Osaka. Ia sudah cukup lama membela klub tersebut, setelah sebelumnya bermain untuk FC Tokyo. Sebagai seorang fullback kanan, Riku memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas pertahanan timnya. Sepanjang karirnya, Riku telah mencatatkan 307 caps di Liga Jepang. Dengan kontribusi berupa 8 gol dan 25 assist, ia juga pernah memperkuat tim U18 Jepang dalam satu pertandingan pada 18 Juni 2017. Statistik ini menunjukkan konsistensi Riku sebagai seorang pemain profesional di level tertinggi. Sebelumnya, Hassani Abdul Ghani, salah satu petinggi PSSI, sempat menyebut bahwa Ricky dan Riku Matsuda tidak masuk radar naturalisasi di era mantan pelatih Shin Tae-yong. FC Dallas optimis Maarten Paes bakal menggila di MLS 2025. Prediksi itu disampaikan langsung oleh manajer konten digital FC Dallas, Gareth Melzer. Maarten Paes berhasil bersinar bersama FC Dallas pada Liga Amerika Serikat MLS 2024. Meski klub tak memenangkan gelar, Maarten tercatat sebagai penjaga gawang terbaik. Kiper berusia 26 tahun itu berhasil mencatatkan 118 penyelamatan, jumlah tertinggi dalam satu musim sejak bergabung dengan FC Dallas. Dia juga sukses mencatat 5 clean sheet atau nirbobol pada musim lalu. Pada kurun 15 Mei sampai 18 Juni 2024,
Martin juga mencatat jumlah penyelamatan tertinggi dengan 5 atau 6 penyelamatan dalam 6 laga beruntun. Performa apik ini membawa Martin memenangkan gelar Best Saves atau penyelamatan terbaik di MLS 2024. Maarten Paes, jagokan timnas Indonesia, juara Piala Dunia 2026, Gareth Melcher berpendapat Martin bisa mengulang pencapaian manisnya pada musim 2025. Dia mengatakan, gaya bermain FC Dallas yang ofensif akan membuatnya menjadi tembok terakhir bagi tim. Saat itulah, Martin bisa unjuk kemampuan. Maarten Paes adalah salah satu penjaga gawang terbaik di MLS, dan kami berharap FC Dallas akan bermain dengan gaya yang sangat menyerang, kata Gareth dikutip dari laman resmi FC Dallas, Kamis, 27 Februari 2025. Bagi saya, itu berarti ada kemungkinan besar tim lawan tersebut akan melepaskan sejumlah tembakan dan karena ia hebat, Paes diharapkan akan mampu menyelamatkan banyak dari tembakan tersebut. Tambahnya, harap perhatikan bahwa kami menggunakan metrik penyelamatan per pertandingan dan bukan penyelamatan secara keseluruhan karena Paes kemungkinan akan absen dalam beberapa pertandingan karena tugas internasionalnya bersama Indonesia, ujar Melcher. Namun, berdasarkan penyelamatan per pertandingan, Paes bisa mengungguli semua penjaga gawang utama dengan jumlah penyelamatannya, tukasnya. Sementara itu, Martin sendiri sudah tampil perdana bersama FC Dallas musim ini. Martin mencatatkan 2 penyelamatan saat FC Dallas comeback atas Houston Dynamo 2-1 di pekan pertama MLS 2025, Minggu 23 Februari 2025 lalu.